kata aku. Jangan rindu berat. Lebay. Makanya aku bikin buku mewakili perasaanmu untuk menyayangi yang kayak begitu tuh. Jangan terlalu lebay lah dalam urusan cinta. Cinta sejati itu hanya layak bagi Allah. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 165 teman-teman. Ini tentang cinta. Hati ini panjang sebenarnya. Nanti Ustadz mungkin ada yang bisa ditambahkan. Ini tentang ayat cintanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ini pernah sering saya bahas di beberapa kajian. Karena kalau Kang Boni nggak akan jauh kan bahasnya ini sebenarnya. Surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai, sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Siap. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang berlebih cintanya kepada sesuatu sehingga akhirnya dia meninggalkan Allah. Dia mencintai itu seperti bagaimana dia menganggap itu yang memberikan segalanya kepada dia. Pesta kemaksiatan terjadi begitu banyak di negeri ini. Acara-acara kemaksiatan terjadi begitu banyak di negeri ini. Sama virus corona kabur semuanya. Bener gak ini? Assalamualaikum. Ada virus corona kabur semuanya. Lebih takut kepada virus corona, padahal corona ini dihadirkan oleh Allah. Kenapa Allahnya gak ditakutin? Kenapa sekarang kemudian Allahnya dilupakan? Seolah-olah corona yang paling berbahaya. Sedangkan corona ini tidak bisa membunuh kecuali atas izin Allah. Kok berlebihan kita memandangnya sehingga kemudian menjadi sangat ketakutan. Tapi takutnya kita bukan karena Allah. Padahal kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyampaikan salah satu syarat ubudiyah, menghamba kepada Allah, 3 hal poin harus nancep dalam diri. 1, khauf. Tanamkan takut kepada Allah. Kalau orang sudah tidak takut sama Allah, mau takut kepada siapa? Maka ada profesor, kalau tidak salah Profesor Salim, itu yang luar biasa di ELC pada saat itu berbicara. Negeri kita ini luar biasa. Para pemimpin sudah tidak takut kepada Tuhannya. Maka kalau sudah tidak takut kepada Tuhannya, bagaimana bisa berbicara tentang kesejahteraan? Rakyat pun ditindas menjadi sebuah kebiasaan. Profesor beliau mengatakan, jangankan musuh yang lain, Tuhan saja kita tidak takuti di negeri ini. Saya miris ketika melihat fakta yang terjadi. Lantas bagaimana keadaan iman? Balikan kepada Quran surat Ali Imran ayat 102 tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali benar-benar meninggal dalam keadaan sebagai seorang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang takwa. Sedangkan muttaqina imama, konsep orang yang takwa itu diperjalankan dengan ujian-ujian yang begitu berat. Orang yang bertahan adalah orang yang senantiasa merubah setiap sesuatu yang tidak mengenakan menjadi sesuatu yang nikmat ketika di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mualaf mengatakan, Ustaz, kalau saya mengatakan syahadat kali ini, saya belum siap dengan keluarga saya. Saya katakan, siap atau tidak siap, ini konsekuensi untuk kemudian engkau menjalani keimanan. Bahkan seorang yang muslim pun untuk menegaskan keislamannya akan dianggap menjadi seorang yang sangat aneh. Istri saya, ketika istri saya bercadar pun, keluarga saya yang mayoritas muslim pun mempertanyakan, jangan gitu-gitu
Saya bilang jangan gitu-gitu amat gimana. Ya hijab itu yang biasa aja lah. Kang Boni, dakwah itu yang biasa aja lah. Jangan yang kok bisa. Sehingga akhirnya prinsip yang terjadi adalah membenarkan kebiasaan dan lupa bahwa kita adalah harusnya sebagai pribadi yang membiasakan nilai-nilai kebenaran. Brother, Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuman kita yang sering ninggalkan.